Di daerah selatan Wonogiri, sekitar tahun 70-an, ada sebuah dusun terpencil bernama Karanganyar Wetan, yang terletak di tepian hutan Giriwoyo. Dusun itu dikelilingi tebing batu kapur, sawah kering, dan jalan tanah merah yang berdebu jika kemarau datang. Malam hari di sana gelap bukan main, hanya diterangi lampu sentir dari rumah ke rumah, dan suara jangkrik yang bersahutan dari balik pepohonan jati. Penduduk dusun itu hidup sederhana. Sebagian besar bertani, sebagian lagi menjadi penambang batu kapur. Namun, di balik kesederhanaan itu, orang-orang Karanganyar Wetan percaya satu hal yang tak bisa diganggu-gugat, di dunia ini, ada kekuatan yang tak kasat mata, dan tak semua bisa ditantang. Dan dari keyakinan itulah nama dua orang dukun terkenal muncul, dua orang yang kelak menorehkan kisah paling kelam di desa itu. Yang pertama adalah Mbah Kasan. Orang mengenalnya sebagai dukun sepuh yang tenang, tutur katanya halus, tak pernah meninggikan suara. Rumahnya di ujung dusun, dekat sumber air kecil yang katanya dijaga penunggu. Banyak orang datang kepadanya untuk berobat, meminta petuah, atau mencari perlindungan dari gangguan makhluk halus. Konon, Mbah Kasan menimba ilmu dari padepokan tua di lereng Lawu. Ilmunya kuat, tapi ia tidak pernah menyombongkan diri. Orang-orang desa bilang, ilmu Mbah Kasan iku adem, ora jalari cilaka, malah maringi selamat. Ilmu Mbah Kasan itu sejuk, tidak membawa celaka, malah memberi keselamatan. Yang kedua, Ki Sarpin, adalah kebalikan dari itu. Ia lebih muda sedikit dari Mbah Kasan, tapi jauh lebih keras kepala. Tubuhnya tinggi besar, mata tajam seperti elang, suaranya berat dan dingin. Rumahnya berada di seberang bukit kecil, dekat hutan bambu yang dianggap angker. Orang-orang hanya berani lewat sana siang hari, karena malam-malam sering terdengar suara ketawa aneh dan bau anyir dari arah rumah Ki Sarpin. Orang desa tahu, ilmu Ki Sarpin bukan ilmu putih. Ia dikenal sebagai dukun pesugihan dan pengasihan. Banyak pedagang dari luar desa datang padanya, pulang dengan perjanjian yang tak pernah mereka ceritakan. Kadang ada yang sukses mendadak, tapi beberapa bulan kemudian meninggal dengan tubuh membiru dan mata melotot. Orang-orang mulai berbisik, Ki Sarpin punya perjanjian dengan makhluk alas Giriwoyo. Namun, meski begitu, tak ada yang berani menantangnya. Karena siapapun yang menjelek-jelekkan nama Ki Sarpin, selalu kena musibah. Ada yang anaknya sakit tak sembuh-sembuh, ada yang rumahnya terbakar tanpa sebab, bahkan pernah ada seorang pemuda yang menantang, lalu ditemukan mati tergantung di pohon randu alas. Maka, meskipun orang takut, mereka tetap menghormati Ki Sarpin dari jauh. Dulu, hubungan antara Mbah Kasan dan Ki Sarpin sebenarnya baik. Mereka sama-sama belajar dari guru yang berbeda di masa muda, namun saling menghargai. Ki Sarpin bahkan pernah meminta tolong pada Mbah Kasan untuk mengobati ibunya. Tapi semua itu berubah setelah peristiwa tahun 1973. Waktu itu, ada seorang janda muda bernama Sukinem, yang tinggal di dekat rumah Mbah Kasan. Wajahnya ayu, kulitnya bersih, dan tutur katanya lembut. Suaminya meninggal karena kecelakaan saat menebang pohon di hutan. Sejak itu, Sukinem hidup sendiri bersama anak kecilnya. Banyak lelaki desa tergoda, tapi tak ada yang berani mendekat, sebab konon Sukinem masih dalam masa ngalap berkah dari almarhum suaminya. Namun, Ki Sarpin punya niat lain. Ia terpikat dengan Sukinem, tapi bukan karena cinta, melainkan karena nafsu dan gengsi. Ia merasa, sebagai dukun yang ditakuti, tak seharusnya keinginannya ditolak oleh seorang janda biasa. Maka ia datang membawa sesaji dan alasan palsu, katanya ingin menolong Sukinem agar terhindar dari gangguan roh suaminya. Sukinem yang lugu mengizinkan, sebab ia tak mengerti apa-apa. Tapi malam itu, setelah Ki Sarpin melakukan ritual di halaman rumah Sukinem, sesuatu terjadi, yang kelak menjadi awal dari permusuhan panjang. Mbah Kasan yang lewat menuju surau, mencium bau dupa hitam dan melihat Ki Sarpin berdiri di tengah lingkaran darah ayam hitam. Di depan Sukinem yang ketakutan, Ki Sarpin membaca mantra berbahasa yang tak dikenal. Suaranya berat, bergetar seperti dua suara sekaligus. Ki Sarpin, seru Mbah Kasan keras, menghentikan langkahnya. Apa yang panjenengan lakukan ini bukan penyembuhan. Ini pemanggilan. Ki Sarpin menatap dengan mata merah. Kasan, jangan ikut campur urusanku. Perempuan ini butuh tolonganku. Tidak, jawab Mbah Kasan tegas. Kau menjeratnya. Aku mencium hawa jahat dari mantra itu. Sukinem gemetar. Tolong, Mbah, saya tidak mengerti apa-apa. Saya takut. Ki Sarpin tertawa dingin, lalu menancapkan pisau kecil ke tanah di depan lingkaran.
Api sesaji menyala lebih besar, menimbulkan bau seperti rambut terbakar. Tapi sebelum ritual selesai, Mbah Kasan memukul tanah dengan tongkatnya sambil membaca doa. Api itu padam seketika. Ki Sarpin mundur beberapa langkah, wajahnya murka. Baik, katanya pelan tapi menakutkan. Mulai malam ini, kau bukan lagi saudara sejalan. Kau telah menghinakan aku di depan perempuan. Kau akan menyesal. Mbah Kasan tidak menjawab. Ia hanya menuntun Sukinem masuk ke rumah, lalu menatap langit. Sejak malam itu, dua dukun yang dulunya bersaudara jalan berbeda, ilmu putih dan ilmu hitam kini bertentangan. Sejak kejadian itu, gangguan aneh mulai muncul di desa. Malam-malam terdengar suara gamelan dari arah hutan. Sapi-sapi tiba-tiba mati dengan mata melotot. Beberapa warga bermimpi didatangi perempuan berwajah Sukinem yang memanggil-manggil mereka dari kuburan. Padahal Sukinem masih hidup, tapi sejak malam ritual gagal itu, ia jatuh sakit, tubuhnya panas, dan matanya kosong seperti orang kehilangan roh. Mbah Kasan berusaha menolongnya, tapi setiap kali ia membaca doa, tubuh Sukinem menggigil hebat, dan dari mulutnya keluar suara laki-laki tua, parau dan marah. Wong tua sok suci, ojo campuri janjiku. Orang tua sok suci, jangan ganggu janjiku. Darah keluar dari sudut mulut Sukinem, dan setiap kali itu terjadi, lampu sentir di rumah Mbah Kasan padam sendiri. Mbah Kasan tahu, itu adalah kiriman dari Ki Sarpin. Ia lalu pergi ke hutan Giriwoyo, mencari jawaban dari penunggu hutan yang dulu pernah ia bantu bebaskan dari pesugihan orang kota. Di bawah pohon besar, ia menyalakan dupa, lalu duduk bersila. Angin berputar pelan, udara menjadi dingin, dan suara langkah kaki terdengar tanpa wujud. Wahai penunggu alas, bisik Mbah Kasan, aku mohon petunjuk. Ada saudara yang menyalahgunakan kekuatan untuk mencelakai sesama. Aku ingin menghentikannya tanpa menumpahkan darah. Suara berat bergema dari arah pepohonan. Kekuatan yang berasal dari darah hanya bisa dihentikan dengan darah. Ia telah membuka jalur larangan, memanggil makhluk dari lembah hitam. Bila kau tak menumpasnya, desa ini akan binasa. Mbah Kasan menunduk. Ia tahu apa artinya itu. Tapi ia masih mencoba jalan damai. Ia datang ke rumah Ki Sarpin membawa seikat pisang raja dan air bunga sebagai tanda permohonan maaf. Tapi Ki Sarpin menolak mentah-mentah. Pergi, hardiknya, aku tidak butuh belas kasihanmu. Kau kira aku kalah karena perempuan itu? Tidak, aku hanya menunggu waktu. Kau akan lihat, siapa yang lebih kuat antara langit dan tanah. Sejak malam itu, perang tak kasat mata pun dimulai. Mulanya, warga desa hanya tahu dari perubahan alam. Langit sering mendung tanpa hujan. Petir menyambar padahal tidak ada awan tebal. Kadang terdengar gemuruh seperti kereta kuda lewat tengah malam, padahal tak ada jalan besar. Di sawah, padi rebah seolah diinjak sesuatu. Di rumah Mbah Kasan, ayam-ayam mati setiap pagi. Sementara di rumah Ki Sarpin, anjing-anjing melolong menghadap bukit. Pertarungan mereka tidak tampak oleh mata biasa, tapi setiap malam kedua dukun itu mengadu kekuatan lewat perantara gaib. Mbah Kasan duduk di serambi rumahnya, membaca wirid pelan, sementara Ki Sarpin di seberang bukit membakar dupa hitam dan menanam boneka jerami berisi rambut Sukinem. Setiap kali Ki Sarpin membaca mantra, angin berputar di sekitar rumah Mbah Kasan. Pohon pisang bergoyang sendiri, genting berjatuhan, dan suara tangisan perempuan terdengar samar. Namun setiap kali itu juga, Mbah Kasan menangkis dengan doa. Sampai suatu malam, Ki Sarpin mengirimkan pamungkasnya, lelembut alas Giriwoyo, makhluk hitam tinggi, bermata merah, bertaring panjang, yang konon pernah dikurung oleh leluhur desa ratusan tahun lalu. Malam itu, langit mendadak merah. Warga desa ketakutan. Angin berputar membawa bau busuk seperti bangkai tikus. Dari arah bukit, terdengar suara tertawa panjang, dan semua ayam di desa menjerit bersamaan. Di rumah Mbah Kasan, dupa padam sendiri. Ia membuka mata, tahu bahwa lawannya telah melanggar batas. Astagfirullah. Sarpin, kau sudah gila. Ia berdiri, menancapkan tongkat kayu sawo di tanah, lalu mulai membaca ayat-ayat pelindung. Dari ujung tongkatnya, muncul cahaya kecil seperti api biru. Cahaya itu berputar, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling rumah. Tapi tak lama kemudian, terdengar langkah berat mendekat dari luar pagar bambu. Tanah bergetar, dan suara napas kasar menggema di malam sunyi. Gurreh, bayangan besar melintas di jendela. Wajahnya tak jelas, hanya tampak dua mata merah menyala seperti bara. Rumah Mbah Kasan bergoyang. Genting berjatuhan, pintu bergetar keras. Suara anak-anak ayam berlarian dari bawah kolong.
Mbah Kasan memukul tongkat ke tanah 3 kali. Dengan izin Gusti, makhluk ini aku kembalikan ke asalnya. Tapi makhluk itu tertawa, suaranya seperti besi digesek. Aku tak akan pergi, aku datang bukan karena mauku, tapi karena janjinya. Cahaya biru redup. Mbah Kasan berpeluh. Ia sadar, Ki Sarpin telah menyerahkan bagian jiwanya untuk memanggil makhluk itu. Artinya, makhluk itu tak bisa dipulangkan tanpa menumbalkan pemiliknya. Mbah Kasan tak punya pilihan lain. Ia menatap ke arah hutan, lalu melangkah keluar rumah. Kalau begitu, aku akan datang padamu sendiri, Sarpin. Malam itu, seluruh desa mendengar suara petir tanpa hujan dari arah Bukit Bambu. Warga yang berani keluar rumah hanya sempat melihat cahaya biru dan merah beradu di langit, seperti dua bola api saling bertabrakan. Tanah bergetar, dan udara jadi sangat dingin. Beberapa orang mengaku melihat sosok dua bayangan di puncak bukit, satu berselimut cahaya putih, satu diselimuti kabut hitam pekat. Mereka saling menatap tanpa bicara, tapi angin di sekitar berputar kencang, menumbangkan pohon-pohon kecil. Malam itu angin dari arah selatan bertiup kencang, membawa bau tanah basah dan darah ayam. Langit di atas Bukit Giriwoyo tampak aneh, merah tua seperti bara, padahal tak ada petir, tak ada hujan. Warga desa yang berani mengintip dari kejauhan melihat puncak bukit itu seperti diselimuti asap tebal, kadang bercahaya biru, kadang menyala merah menyala. Orang-orang tahu, itu bukan api biasa. Itu adu ilmu dua dukun yang telah lama menahan dendam. Ki Sarpin berdiri di tengah lingkaran sesaji, darah ayam, kepala kambing, dan dupa hitam yang membumbung tinggi. Di belakangnya, bayangan besar berdiri tegak, makhluk yang dipanggilnya dari dasar tanah, tinggi hampir 2 kali manusia, bertaring panjang, dan berkulit legam seperti arang. Matanya memantulkan warna merah darah. Sementara di seberang bukit, datang Mbah Kasan. Ia berjalan perlahan dengan tongkat sawo di tangan, mengenakan kain lurik dan ikat kepala putih. Langkahnya tenang, tapi setiap jejaknya menimbulkan getaran halus di tanah. Ia tahu malam itu adalah akhir segalanya. Tak akan ada hari damai lagi di Karanganyar Wetan jika Ki Sarpin terus menuruti amarah dan keserakahannya. Assalamualaikum, Sarpin, suara Mbah Kasan pelan tapi jelas. Angin berhenti sekejap. Dupa hitam di depan Ki Sarpin padam sesaat, lalu menyala lagi dengan api merah. Tidak perlu salam, Kasan, jawab Ki Sarpin datar. Kau datang ke tempatku bukan untuk damai, bukan. Kau datang untuk mengakhiri aku. Lakukan saja. Mbah Kasan menatapnya lama. Aku datang untuk mengakhiri kesesatanmu, bukan hidupmu. Masih ada waktu untuk kembali. Ki Sarpin tertawa lirih, tapi tawanya berubah menjadi keras dan serak. Kembali. Kembali untuk jadi dukun kampung yang cuma bisa mengobati sakit perut. Lihat aku sekarang. Orang-orang datang dari jauh. Aku punya kekuatan, kekayaan, dan hormat. Kau hanya punya doa dan tongkat. Yang kau sebut hormat itu ketakutan, Sarpin, sahut Mbah Kasan pelan. Dan kekuatan tanpa ridha Gusti hanya akan memakan pemiliknya. Wajah Ki Sarpin menegang. Ia menoleh ke makhluk hitam di belakangnya. Lihat, makhluk ini tunduk padaku. Aku yang memerintah, bukan gustimu. Makhluk itu tertawa dengan suara dalam seperti besi beradu. Udara di sekitar mereka berubah dingin, membuat dedaunan gemetar. Ki Sarpin mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu mulai melafalkan mantra. Lidahnya melintir, kata-katanya tak bisa dipahami. Dupa di depannya menyala besar, dan dari dalam tanah, muncul asap pekat berputar membentuk pusaran. Mbah Kasan menancapkan tongkat ke tanah. Ia menutup mata, membaca ayat pelindung. Dari ujung tongkatnya keluar cahaya biru lembut, membentuk lingkaran di sekeliling tubuhnya. Dua kekuatan itu saling berhadapan, api hitam dan cahaya biru, dua dunia yang tak bisa bersatu. Tiba-tiba tanah di bawah mereka berguncang. Burung-burung keluar dari sarang, anjing di desa melolong panjang. Warga yang menonton dari kejauhan bersujud ketakutan, tak berani menatap bukit itu lagi. Pertarungan tak hanya di dunia nyata. Jiwa mereka sudah berhadapan di alam lain, alam gaib yang menjadi perbatasan antara hidup dan mati. Di sana, mereka tampak muda kembali. Ki Sarpin dengan jubah hitam dan mata merahnya, Mbah Kasan dengan pakaian putih dan tongkat bercahaya. Langit di alam itu abu-abu, tanpa bulan, tanpa matahari, hanya kabut yang berputar. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan, seperti upacara kematian. Ki Sarpin menyerang duluan. Ia mengibaskan tangannya, dan dari telapak tangannya keluar semburan api hitam yang melesat seperti tombak. Mbah Kasan menangkis dengan tongkat, menciptakan perisai cahaya.
Benturan dua kekuatan itu menimbulkan suara ledakan besar, membuat kabut terbelah dan tanah bergetar. Ilmumu masih sama, Kasan, ejek Ki Sarpin. Lemah dan penuh doa. Doa tidak bisa menandingi darah. Darahmu kotor, Sarpin, jawab Mbah Kasan dingin. Dan darah kotor hanya bisa disucikan dengan pengorbanan. Ki Sarpin meraung, lalu berubah wujud. Tubuhnya memanjang, matanya semakin merah, kuku-kukunya tumbuh tajam. Makhluk yang ia panggil kini menyatu dengannya. Separuh manusia, separuh iblis. Suara napasnya bergema, dan setiap langkahnya menimbulkan api kecil di tanah. Sekarang lihat, Kasan, aku bukan manusia lagi. Aku penguasa antara dua alam. Mbah Kasan tidak mundur. Ia menancapkan tongkat di tanah, memejamkan mata, dan membaca doa panjang. Dari langit abu-abu itu turun cahaya tipis seperti hujan lembut. Setiap tetesnya menyentuh tanah, terdengar suara seperti azan dari kejauhan. Cahaya itu menempel di tubuh Mbah Kasan, membentuk aura putih menyala. Dua kekuatan kembali beradu. Api hitam melawan cahaya putih. Dua dunia berputar cepat. Alam nyata di desa ikut terguncang. Pohon-pohon tumbang, air sumur meluap, dan rumah-rumah bergetar. Bayi menangis tanpa sebab, dan ayam berkokok di tengah malam. Warga desa bersorak ketakutan. Ya Allah, mereka berdua bakal numbas sak deso iki. Ya Allah, mereka bisa menghancurkan seluruh desa. Di tengah pertarungan itu, bayangan Sukinem muncul. Ia berjalan di antara kabut, wajahnya pucat, matanya kosong. Ki Sarpin tertegun sejenak. Sukinem, perempuan itu mendekat, suaranya lirih. Sarpin, apa kau tega? Aku tak minta apa-apa darimu, aku hanya ingin hidup tenang, kenapa kau lakukan ini padaku? Ki Sarpin mundur setapak, tapi makhluk di dalam dirinya berteriak, itu bukan dia. Itu wujud penyesalanmu. Mbah Kasan membuka mata. Sarpin, lihatlah, itu arwah perempuan yang kau jerat. Kau masih punya waktu untuk melepaskannya. Ki Sarpin menutup telinga. Diam, diam, aku tak mau dengar. Ia mengibaskan tangannya, mengirim semburan api ke arah bayangan Sukinem. Tapi anehnya, api itu berbalik mengenai dirinya sendiri. Tubuhnya terbakar sebagian, kulitnya melepuh. Ia menjerit, suaranya bercampur antara manusia dan iblis. Mbah Kasan mendekat, mencoba memutus ikatan antara Ki Sarpin dan makhluk hitam yang menunggunya. Ia menancapkan tongkat di tanah, membaca doa keras-keras. Cahaya putih makin besar, lalu berubah menjadi pusaran angin. Makhluk hitam itu menjerit, tubuhnya tercerai-berai jadi asap, tapi sebagian masuk kembali ke tubuh Ki Sarpin. Kini Ki Sarpin setengah terbakar, setengah masih hidup, tapi matanya kosong. Ia tertawa lirih. Kau menang, Kasan, tapi aku tidak kalah sendiri. Tiba-tiba ia memukul tanah dengan kedua tangannya. Tanah terbuka, muncul api dari dalam bumi. Bau belerang menyengat. Mbah Kasan berusaha menghindar, tapi letusan tanah membuatnya terlempar beberapa meter. Tongkatnya patah, tapi masih bercahaya. Ia berlutut, menatap lawannya yang kini berdiri di tepi jurang api. Ki Sarpin menatapnya dengan mata merah, lalu berteriak. Kalau aku harus mati, maka kau juga ikut bersamaku. Ia melompat ke arah Mbah Kasan, memeluknya erat. Tubuh mereka diselimuti api merah dan cahaya putih yang beradu. Suara ledakan besar mengguncang hutan Giriwoyo. Dari desa, orang-orang melihat cahaya seperti petir menyambar bukit, lalu hening. Hening yang menakutkan. Keesokan paginya, warga desa naik ke bukit dengan rasa was-was. Pohon-pohon terbakar, tanah retak, dan aroma belerang memenuhi udara. Di tengah kawah kecil yang terbentuk, mereka menemukan dua jasad hangus saling berpelukan. Tak ada tanda-tanda siapa yang menang, hanya tongkat sawo yang patah dan gelang batu hitam di sisi satunya. Warga tak berani menyentuh. Mereka memanggil sesepuh desa, Mbah Rono, yang kemudian berkata pelan. Dua kekuatan sudah kembali pada asalnya. Jangan ada yang memisahkan jasad mereka. Kubur di tempat mereka jatuh, biarkan bumi menenangkan amarahnya. Akhirnya, kedua jasad itu dikubur di tengah bukit, ditandai batu sederhana. Tak ada upacara besar, hanya doa singkat. Sejak hari itu, hutan Giriwoyo menjadi tempat yang dihindari orang. Kadang terdengar gamelan samar dari arah bukit, atau suara dua orang bercakap-cakap pelan di tengah malam, satu halus, satu berat, seperti masih saling menantang. Dan Sukinem, ia sembuh perlahan, tapi tak pernah berbicara lagi. Setiap sore ia duduk di tepi sawah menatap ke arah bukit, bibirnya hanya berbisik, mereka sudah tenang, tapi dunia belum benar-benar damai. Warga percaya, setiap malam Selasa Kliwon,
Cahaya putih dan merah masih muncul sebentar di atas bukit, tanda bahwa pertarungan antara kebaikan dan kejahatan tidak pernah benar-benar berakhir. Beberapa tahun kemudian, tanah di sekitar bukit menjadi subur. Pohon jati tumbuh besar, air mata air muncul di dekat makam mereka. Warga percaya itu pertanda bahwa Mbah Kasan telah diterima di sisi baik, sementara Ki Sarpin terikat menjaga batas dunia agar makhluk jahat tak lagi keluar. Namun, sampai hari ini, orang desa masih berpesan. Jangan pernah mendaki Bukit Giriwoyo saat malam hari. Karena dua arwah sakti itu masih berjaga, menatap siapa saja yang datang dengan hati tidak bersih. Dan setiap kali angin bertiup membawa aroma kemenyan dari arah hutan, orang tua di Karanganyar Wetan akan menunduk pelan dan berbisik. Duel dukun sakti lantaran sakit hati, jangan sampai terulang lagi.